Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, tak lupa pula nikmat, baik itu nikmat iman, kesehatan, lebih-lebih nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk berada di tempat ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan nabi yang menjadi tauladan bagi kita semua umat muslim di atas muka bumi ini. Dalam video kali ini saya ditugaskan untuk mereview tempat wisata atau lokasi yang berada di daerah masing-masing. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Kamarullah. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Nah, dalam tugas kali ini untuk membuat video dan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pariwisata, dan lokasi yang saya pilih adalah lokasinya di Pantai Lawata yang tentunya berada di Kota Bima. Nah, jarak dari Rabadumpu Barat yang ada di rumah saya itu untuk sampai ke Lawata ini yaitu kurang lebih 5,9 km, dan menggunakan kendaraan bermotor itu kurang lebih membutuhkan waktu yaitu 13 menit perjalanan. Untuk berkunjung di tempat wisata ini lumayan terjangkau sekali, di mana wisatawan yang datang itu dihitung 3.000 per orang, dan untuk biaya parkirnya itu hanya dihitung Rp2.000. Selain harga tiket masuknya yang lumayan murah, lokasinya yang terletak di pinggir jalan masuk Kota Bima, tepatnya di Dara, Rasanae Barat, Bima, NTB, membuat pantai ini mudah sekali untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Tak hanya wisatawan yang berada di Kota Bima, wisatawan yang berada di luar Kota Bima pun datang untuk berkunjung di Pantai Lawata. Sehingga tak heran jika Pantai Lawata ini menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk bersantai bersama keluarga maupun bersama para kerabatnya. Nah, tak hanya itu, libur lebaran juga sangat diperuntukkan oleh para UMKM karena banyaknya para pengunjung yang datang hingga mencapai ratusan bahkan ribuan per harinya. Nah, menariknya di Pantai Lawata ini pemerintah juga menyediakan kolam atau tempat untuk berenang. Nah, tarif kolam untuk berenang ini sangat terjangkau sekali, baik itu untuk dewasa maupun anak-anak. Nah, untuk dewasa itu ditarif dengan harga Rp10.000, dan untuk anak-anak itu tarifnya itu Rp5.000. Kemudian di sini saya akan mencoba mewawancarai beberapa pengunjung yang sudah ada di tempat ini. Di sini sudah ada beberapa anak muda yang nongkrong di tempat ini. Permisi, ya. Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarullah, saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya. Saya program studinya ilmu pemerintahan. Nah, di sini Mas, saya ingin bertanya. Di sini kan Mas pengunjung di tempat wisata ini. Iya. Nah, kira-kira Mas udah berapa lama kenal atau tahu tempat wisata ini? Iya, saya sudah lama mengenal tempat ini karena saya juga kan lahir di tempat ini ya, di Kota Bima. Oke, kemudian kira-kira apa yang membuat Mas tertarik datang ke tempat ini? Apa yang membuatnya beda dengan tempat lain? Iya, mungkin karena tempatnya juga sedang hits ya di kalangan anak muda zaman sekarang di Kota Bima juga, dan tempatnya juga bagus untuk duduk-duduk melihat pemandangan laut di sini. Ya, mungkin karena juga biaya untuk masuk tempat ini juga itu terjangkau bagi kita yang datang. Kalau ya. Muda juga. Ya. Berapa kira-kira untuk masuknya itu berapa ribu dia, Mas? Kalau untuk masuknya itu langsung dengan parkirnya itu satu motor itu 8.000. Oh, 8.000. Ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana fasilitas yang ada di tempat ini, Mas? Fasilitasnya? Ya, fasilitasnya juga bagus sih, untuk standar pemerintahnya juga nyaman lah untuk kita nongkrong di sini. Nah, bagaimana tempat kayak yang disediakan oleh pemerintah buat tempat sampah, dan bagaimana agar kebersihan tempat ini terjaga, Mas? Gimana? Apakah pemerintah sudah menyiapkan semuanya kayak tempat sampah dan lain sebagainya? Iya, udah disiapin banyak juga di sekeliling sini. Tempat sampah yang disediain itu lengkap dengan ada yang organik dan non organik juga ada.
Oke, mungkin itu aja ya Mas ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ini saya sangat berterima kasih banyak Iya. sekali. Oke, permisi Mas. Ya, Nah, kemudian di sini saya akan sedikit bertanya lagi kepada anak muda yang datang nge-view di tempat ini. Nah, di sini saya akan bertanya, permisi Mbak, saya Kamarullah, saya dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan, saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Nah, saya mungkin sedikit bertanya kepada teman-teman sekalian yang berkunjung ke tempat wisata ini. Kira-kira teman-teman nyaman gak sih tempat wisatanya di sini? Nyaman ya, nyaman. Kira-kira nyamannya itu kenapa gitu? Apalagi kalau waktu senja ya pasti suasananya bagus banget. Di sini juga sih dekat sih, nggak tahu jauh lokasinya. Oh, gitu. Nah, kira-kira Pantai Lawata ini kenapa menjadi alasan teman-teman untuk datang berkunjung, untuk berlibur di sini gitu? Mungkin salah Alasannya? satu faktor kita ke sini tuh apa terjangkau dekat gitu. Iya, ya, dekat sama kita. rumah, kota. Kalau mau keluar ke sana ke Solo itu kan jauh butuh kendaraan. Kebetulan teman-teman ini kan baru pulang dari ini apa namanya luar kota kan, jadi otomatis tuh motornya udah pada di sana. Makanya mungkin kita ke sini aja yang dekat yang terjangkau gitu tempatnya. Oh, ya mungkin itu aja cukup dari saya. Terima kasih atas waktunya. Permisi. Iya. Nah, tadi saya sudah sedikit mewawancarai beberapa wisatawan yang datang berkunjung di tempat wisata ini. Tak hanya dari kalangan tua yang datang ke sini, ternyata dari kalangan muda juga sangat banyak sekali yang datang ke sini. Nah, rata-rata alasan mereka datang ke sini yang pertama karena murah, kemudian yang kedua lokasinya yang sangat mudah sekali untuk dijangkau, dan yang ketiga mereka sangat merasa nyaman sekali datang berwisata di tempat ini karena fasilitasnya yang cukup memadai dan juga sangat bersih sekali. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Ibu Asni selaku pedagang yang ada di tempat wisata ini. Nah, nanti saya akan bertanya kepada Ibu Asni mungkin kira-kira 2 pertanyaan lah. Mungkin pertanyaan saya, Bu, kira-kira Ibu berjualan di sini itu lebih baik atau bagaimana dibanding jualan di luar sana ya? Lebih baik di sini aja. Itu alasannya kenapa, Bu? Alasannya kenapa lebih baik di sini itu alasannya kenapa? Tenang, senang di sininya soalnya ada tempat untuk nongkrong sama anak. Oh, ada tempat nongkrong aman. Keamanannya juga bagaimana, Bu? Aman. Alhamdulillah. Nah, kira-kira Bu, harapannya ke depan agar pemerintah melihat penjual yang ada di sini tuh harapannya apa buat pemerintah? Ya supaya ini bisa ini atapnya, Oh, cuman atapnya aja. untuk memperbaiki itu. Nah, selain itu, Bu, Nggak ada. nah bagaimana Ibu terkait limbah yang ada di pinggiran pantainya, Bu? Kalau gitu soalnya rugi. Merugikan. Ya merugikan. Jadi Kalau tiap diharapkan. tahun tuh ada kita jualan bahan untuk anak-anak Oh, itu. iya. Kalau tiap hari kita dapat 500, 900 tiap hari kalau hari raya Ren. Jadi harapannya ke depan agar pemerintah memperbaiki masalah limbah ini, Bu, supaya ibu-ibu di sini juga menyediakan fasilitas lagi buat para pengunjung agar banyak laku juga ya, Bu. Iya. Mungkin itu aja, Bu ya. Terima kasih dari saya. Makasih banyak waktunya, Bu ya. Permisi. iya. Nah, tadi saya sudah mewawancarai salah satu penjual yang ada di sini. Nah, alasan dia berjualan di sini adalah salah satunya yang pertama karena dia nyaman. Kemudian selain itu, daripada itu di sini juga dia lebih baik berjualan di sini dibandingkan di luar sana karena di sini lebih laku, dan selain daripada itu di sini juga sangat aman sekali untuk berjualan. Penjual yang ada di sini berharap sekali agar fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah untuk para penjual itu untuk segera diperbaiki karena fasilitas yang telah disediakan itu sudah mulai rusak karena ini sangat berimbas kepada keamanan para penjual yang ada di sini. Selain dari fasilitas yang sudah mulai rusak, para pedagang juga berharap kepada pemerintah agar pemerintah bertindak lebih cepat dalam hal menyelesaikan berbagai masalah yang ada. Salah satu masalahnya adalah tersebarnya limbah minyak yang berada di bibir Pantai Lawata, karena bagi para pedagang adanya limbah minyak yang tersebar ini sangat merugikan bagi mereka karena mereka sudah tidak bisa lagi menyediakan atau menyewakan balon ataupun pelampung untuk para pengunjung maupun para wisatawan
yang datang berkunjung. Selain masalah limbah minyak, masalah yang mudah sekali untuk dilihat adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Padahal pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan sampah, baik itu sampah organik maupun sampah anorganik. Itu saja video singkat dari saya tentang mereview lokasi wisata yang ada di daerah masing-masing. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.